wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nabil Sidki dari jurusan BSA dengan nomor NIM 22136000117. Saya di sini akan berbicara tentang sudut pandang para ahli terhadap kaidah-kaidah dasar nahwu. Yang pertama, definisi nahwu. Secara bahasa, nahwu mempunyai arti sebagai suatu jalur, lintasan, atau aturan yang dibuat dengan meletakkan suatu nahwu dengan tujuan untuk mengarahkan kepada suatu maksud. Tujuan berupa pembacaan dan sekaligus pemaknaan yang benar sehingga terhindar dari kekeliruan. Ilmu nahwu merupakan ilmu yang mengetahui perubahan-perubahan akhir kalimat yang berkaitan erat dengan i'rab, struktur kalimat, serta bina untuk kalimat. Ilmu nahwu sejak awal perkembangannya sampai sekarang senantiasa menjadi bahan kajian yang dinamis di kalangan para pakar linguistik bahasa Arab sebagai salah satu cabang linguistik. Ilmu nahwu dapat ditekuni untuk dua keperluan. Pertama, ilmu nahwu dipelajari sebagai syarat dan sarana untuk memahami bidang ilmu lain yang landasannya utamanya ditulis bahasa Arab, misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Kedua, ilmu nahwu dapat ditekuni sebagai tujuan utama. Dua bentuk pembelajaran ilmu nahwu telah menjadi tradisi yang berkembang secara berkelanjutan di kalangan masyarakat Arab dahulu sampai sekarang. Definisi nahwu menurut para ulama. Ibnu Siraj, ulama yang dianggap paling awal dan ternama dalam mengartikan nahwu. Salah satu bukunya, Ibnu Siraj bagaimana Al-Usul fi Al-Nahwi menjelaskan, Ibnu Siraj menjelaskan tujuan dibuatnya ilmu nahwu itu tak lain adalah agar orang mampu berbahasa Arab sebagaimana bangsa Arab umumnya. Bahkan dengan ilmu nahwu, orang Arab dapat mengerti maksud ucapan orang non-Arab yang baru belajar bahasa Arab sekalipun. Ibnu Jini Al-Fat Usman bin Jini mengartikan nahwu dalam salah satu karyanya Al-Khas'i, yaitu nahwu adalah bentuk pembicaraan bangsa Arab yang berfokus dalam perubahan berupa i'rab dan lain-lain agar orang yang bukan penduduk asli bahasa Arab memiliki tingkat kefasihan yang setara dengan penutur aslinya sehingga mampu menuturkannya meskipun bukan termasuk bangsa Arab. Ibnu Usfur al-Ishbili Abu al-Hasan Ali bin Mu'min bin Muhammad bin Ali Ahmad al-Shibli atau Ibnu Usfur al-Ishbili dalam bukunya Al-Muqarrib mengartikan nahwu yaitu adalah ilmu tentang standar ukuran yang digali melalui penelusuran kalam bangsa Arab yang dapat mengantarkan pada pemahaman bagian-bagian kalam yang selaras dengan standar ukuran tersebut. Ibnu Yais dalam bukunya karangannya Syarh Al-Mufassal, Ibnu Yais menjelaskan dengan singkat pengertian nahwu. Nahwu adalah undang-undang yang dapat mengantarkan kepada pembicaraan bahasa Arab. Selanjutnya, sejarah ilmu nahwu. Permasalahan pertama yang mendesak untuk dipelajari dalam bahasa Arab adalah ilmu nahwu. Karena lahan banyak sekali terjadi di kalangan mawali non-Arab dan muta'arib, orang asing masa Nabi Muhammad SAW. Hampir seluruh pakar linguistik Arab setuju bahwa gagasan awal yang kemudian berkembang menjadi ilmu nahwu dari Ali bin Abi Thalib saat beliau menjadi khalifah seiring meluasnya wilayah daulah Islamiyah dan semakin banyak pula pencampuran antara orang Arab asli dan kaum lain dari luar Arab. Mereka mulai menggunakan bahasa Arab dalam percakapan mereka dan dari sinilah mulai kelihatan beberapa penyimpangan dalam bahasa Arab. Masalah ini sangat mengganggu dan menimbulkan banyak kecemasan di antara para pemikir Arab, sehingga para ulama berusaha untuk menemukan beberapa solusi dari masalah yang jika dibiarkan akan mempengaruhi kelestarian bahasa Arab itu sendiri.
Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu yang paling bertanggung jawab pada masa tersebut karena beliau adalah seorang khalifah dan pemimpin daulah Islamiyah. Maka sudah seharusnya jika beliau menjadi orang yang pertama kali memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan beliau adalah orang yang sangat paham tentang fasahah dan balaghah. Maka beliau tidak bisa tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Namun karena pada saat itu beliau sedang disibukkan dengan urusan peperangan yang terjadi dalam negeri yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau menyuruh murid Abu Al-Aswad Ad-Duali mengenai faktor lain yang menjadi penyebabnya muncul gagasan penyusun ilmu nahwu adalah faktor peradaban, yaitu pada saat agama Islam masuk dalam dunia Arab. Perkembangan ilmu nahwu dalam abad pertama Hijriah ini dimulai dari kota Basrah yang kemudian meluas hingga ke kota Makkah atas peran Ibnu Abbas dan kota Madinah atas peran Abdurrahman bin Hurmuz Al-Madani. Begitulah ilmu nahwu tersebut tersebar dan berkembang di banyak kota bahkan negara dari pertama abad Hijriyah hingga sekarang. Semakin luas ekspansi Islam ke negara-negara Timur Tengah yang dikarenakan menaklukkan yang terjadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selain itu juga penting dari dirumuskannya dasar kaidah Arab adalah untuk menjaga Al-Quran dan juga sunnah Nabi dari berbagai macam kesalahan dan penyimpangannya. Nahwu lahir dan berkembang di Basrah, kemudian meluas ke Kufah, Baghdad, Mesir, dan Andalus yang kemudian kota-kota ini menjadi kota pusat mazhab-mazhab nahwu yang kita kenal hingga masa kini. Jadi mazhab-mazhab nahwu yang telah disebutkan mazhab Basrah dan Kufah bersaing sehingga melahirkan teori-teori dan metode-metode sendiri. Selanjutnya sumber hukum nahwu. Kaidah-kaidah yang telah dilaksanakan oleh para ulama sejak abad pertama Hijriah hingga melewati beberapa fase, pada dasarnya keunggulan dan pokok materi telah berdiskusi tentang substansi usul al-nahwu. Karena para ulama nahwu dalam mencetus kaidah-kaidah nahwu harus memfokuskan pada dalil-dalil nahwu, yaitu sama, ijma, qiyas, dan istishab. Keempat sumber tersebut dipilih oleh para ulama nahwu sebagai landasan perumusan dan penataan kaidah-kaidah nahwu. Berbicara tentang dalil-dalil nahwu, menurut Ibnu Jinni bahwa landasan dalam pembuatan ilmu nahwu atau dalil yang bisa dipilih sebagai landasan dalam menerangkan kaidah-kaidah nahwu ada tiga macam, yaitu sama, ijma, qiyas, dan istihab. Namun setelah dia mati lebih dalam, sebenarnya Ibnu Jinni juga menyetujui istihab sebagai salah satu landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu. Adapun menurut Imam As-Sayuti, dasar nahwu itu ada empat, yaitu sama, ijma, qiyas, dan istihab. Tentunya Al-Anbari dalam karyanya yang berjudul Al-Iqrab fi Jadal Al-I'rab berbicara bahwa dalil atau landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu ada tiga, yaitu naql, qiyas, dan istishab al-ha. Dari tiga pendapat para ulama nuhat di atas dapat disimpulkan landasan ilmu nahwu ada empat, sama, qiyas atau naql, ijma, qiyas, dan istishab al-ha. Keempat landasan tersebut memberikan partisipasi masing-masing dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu dan menjadi empat landasan utama dalam ilmu nahwu. Itu saja. Itu saja tentang sudut pandang para ahli terhadap kaidah-kaidah dasar nahwu. Kesimpulan dari materi yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kaidah-kaidah nahwu yang telah dipelajari selama ini tidak langsung ada dan sudah tersedia sebelumnya, namun telah dijelaskan dengan kerja keras oleh para muhad dengan melalui empat landasan, yaitu sama atau naql, qiyas, ijma, istishab. Meskipun terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai sumber landasan dalam kaidah nahwu, tapi mereka sepakat bahwa ijma, qiyas merupakan landasan yang kuat, sedangkan istishab menjadi landasan yang lemah dibandingkan dengan yang lain, namun masih digunakan dalam penetapan kaidah-kaidah nahwu. Pengetahuan ini sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.